Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan lagi tentang keutamaan ilmu dan keutamaan belajar mengajar dan keutamaan belajar dengan para ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min kisbil fid din wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian disembah, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada paham tentang ilmu agama, dan sesungguhnya satu orang yang ahli dalam bidang ilmu agama itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawmal qiyamah ya salasa al-anbiya'i summa ulama'u summa syuhada wa ruwiya annal ulama'a yawmal qiyamati ala manabiran min nur. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain nanti pada hari kiamat, yaitu yang pertama adalah para nabi, yang kedua yaitu para ulama, dan yang ketiga adalah para syuhada. Dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti di hari kiamat itu berada di atas mimbar cahaya, mimbar nur. Wa naqala Qadi Husaini fi awli ta'liqatihi annahu ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man akhabbal ilma wal ulama'a lam tukdab alaihi khati'antuhu ayyama hayatih. Dari Al-Imam Al-Qadil Husain, jadi menyebut sebuah hadis dalam permulaan catatan kakinya, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan para ulama, maka kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla khalfa alim faka'annama shalla khalfa nabiyyi faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat di belakang orang alim, maka seakan-akan dia melakukan sholat di belakang Nabi. Dan barang siapa yang melakukan sholat di belakang Nabi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi ketika kita sholat di belakang para ulama, para habaib, itu seakan-akan kita itu memang sholat di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena para ulama, para habaib itu adalah pewarisnya baginda Nabi Muhammad SAW, pewaris ilmu agama baginda Islam, ilmu agama baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ya. Wa fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudura mahlisi zikri afdalu min salati alfi raqatin wa syuhuwin alfi jahnazatin fi wa iyadatin alfa mardi. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa menghadiri diskusi ilmu itu lebih utama daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat dan menyaksikan 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang sakit. Jadi menghadiri majelis-majelisnya para ulama, menghadiri majelis-majelisnya para habaib itu jauh lebih utama, karena ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun situ. Ya.
Sampaikan juga bahkan malaikat-malaikat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mencatat, oh ini si fulan datang ke majelis, si fulan datang ke majelis, si fulan datang ke majelis. Datang lagi malaikat yang lain mencatat yang sama, si fulan datang ke majelis belajar, si fulan datang ke majelis untuk belajar, si fulan datang ke majelis untuk belajar. Jadi dicatat oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa orang ini belajar. Lanjut. Wa qala Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min dunubi mislu jibali tihamatan fa iza syami'a alima khafa wastarja'a ma'an zunubihi inna sarafa illa manzilihi wa laysa alaihi zanbun fala tufariqu majalis ulama' fa anna allaha lam yakhluq ala wajhi ardi turbatan akrama majalisil ulama. Jadi sampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, dia mempunyai banyak sekali dosa seperti sebesar gunung Tihamah. Jadi ketika ia mendengar orang alim, kemudian ia merasa takut dan ia bertobat dari perbuatan dosanya, dan dia kembali ke rumahnya dalam keadaan bersih dari dosa. Oleh karena itu, janganlah kalian itu berpisah atau jauh dari majelis-majelisnya para ulama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang lebih mulia dibandingkan dengan majelis-majelisnya para ulama, dibandingkan majelis-majelisnya para habaib. Ya, majelis-majelisnya para ulama, majelis-majelisnya para habaib itu ibaratnya taman surga, ya, Masya Allah, penuh dengan barokah, penuh dengan manfaat. Wa naqala syari masyakhil al-maliki fi awali kitabihi Nasmil durari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azama alima fa innama yu'azzimullaha ta'ala wa man tawana bil alim fa innama zalika istighfahu billahi wa rasulih. Dari Imam Al-Syarmashi Al-Maliki menyampaikan, mencuplik dari sebuah hadis dalam pengantar kitabnya An-Nazm Al-Dullor. Jadi diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mengagung-agungkan orang yang alim, maka sesungguhnya dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang telah meremehkan orang alim, maka dia telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Kenapa? Karena orang-orang alim ini mendapatkan warisan ilmu, mendapatkan warisan akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting sekali untuk kita bersilaturahmi dengan para ulama dan para habaib. Kita mendatangi pondok-pondok, kita mendatangi majelis-majelisnya mereka supaya kita mendapatkan ilmu, supaya kita mendapatkan barokah, menjadi manusia yang bermanfaat. Wa qala Aliyun karamallahu wajhah kafa bi ilmi syarafan an yada'iyahu man la yuhsinu wa kafa bil jahli zam'an an yatabarra'an minhu man huwa fih. Dari Sayyidina Ali dikatakan bahwa cukuplah ilmu yang mulia, cukuplah ilmu dengan kemuliaan dapat diperoleh, walaupun yang mengakuinya adalah seseorang yang tidak pernah melaksanakannya, dan cukuplah dengan kebodohan kehinaan itu diperoleh, walaupun seseorang berusaha membebaskan diri dari kebodohan itu.
wa ansyada fi ma'nah kaf syarafa bi ilmi da'ahu jahil wa yafraha an amsa ila ilmi yunshabu wa yakfi khamulan bi jahalati an ami ra'umat an syaburihi wa dab. Kemudian beliau melakukan syair dengan makna yang dalam. Jadi sampaikan, cukuplah kemuliaan itu diperoleh dengan ilmu walaupun orang yang mengakunya hanyalah orang bodoh, dan dia akan bergembira jika suatu saat nanti ia dinisbatkan pada ilmunya. Dan cukuplah kehinaan itu diperoleh dengan kebodohan, tetapi aku dijaga. Bila aku dinisbatkan kepadanya, maka aku akan marah. Wa qala ibnu Jubairullah anha radhiyallahu annaba yaqra kataba illa wa anna bi araq ya bunayya alaika bil ilmi fa innaka idza takharta kana malan wa idza staknata kana jamalan. Dari Ibnu Al-Zubair radhiyallahu pernah berkata bahwasanya Sayyidina Abu Bakar mengirimkan surat kepadaku ketika itu aku berada di Irak. Suratnya itu berisi begini: wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan. Karena ketika engkau di dalam keadaan fakir, maka ilmu itulah yang akan menjadi harta, dan ketika engkau dalam keadaan kaya, maka ilmu itulah menjadi perhiasan. Insyaallah. Wa qala wa habba ibnu Munabbah rahmatullah yatashya'abu minal ilmi syarrafu wa in kana sahibu dani'an wa izu wa in kana mabinan. Dari Sayyidina Wahab bin Munabbah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Yaitu yang pertama, suatu kemuliaan walaupun ia adalah seorang orang yang rendahan. Yang kedua adalah keluhuran walaupun ia diremehkan. Sampaikan juga. Wal qurbu wa in kana fasiyah wal ghina wal kana faqira wal mahabah wa in kana wadi'ah. Jadi pertama yang kedekatan walaupun dia merasa jauh, kekayaan walaupun dia merasa miskin harta, kewibawaan walaupun ia orang yang sederhana. Kemudian wa qala Abu Muslim Khalidi radhiyallahu anhu, al ulama'u fil ardi mislu nuzurmi fis sama'i iza badat linnasi ihdadan biha wa iza khafiyah anhum tahayyur. Jadi disampaikan Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, para ulama di bumi itu seperti bintang-bintang yang bergelantungan di atas langit. Jika bintang-bintang itu tampak bagi manusia, maka mereka mendapatkan petunjuk karenanya. Tapi jika bintang-bintang itu tampak suram, maka mereka akan kebingungan karenanya. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan hadir untuk menghadiri majelis-majelis para ulama, majelis-majelis para habaib, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya kita dekat sanad keilmuan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa para ulama, tanpa para habaib, Islam tidak akan sampai ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.